Halo, selamat beraktivitas untuk teman-temanku dan saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Salam satu hobi, salam satu lawas dari Kediri, Jawa Timur. Nah, di episode kali ini saya akan memberikan informasi mengenai pengenalan panel-panel atau fitur-fitur pada teleskop senapan angin. Ini khusus untuk para pemula. Yang kemarin itu banyak sekali menanyakan, ini fungsinya untuk apa, Thomas? Untuk teleskop ini fungsinya untuk apa? Nah, hari ini akan saya buatkan detail. Di episode kali ini sifatnya saya sharing-sharing saja ya. Kalau nanti teman-teman ada kritik, masukan atau mengkoreksi dari pembahasan saya hari ini, boleh monggo silakan tulis aja di kolom komentar. Dan di sini saya sifatnya membantu memberikan informasi berdasarkan pengalaman pribadi saya. Nanti kalau teman-teman nggak cocok dengan pengalaman saya, nggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar kritik, saran dan masukannya. Dan sekaligus nanti saya ingin membantu bagi teman-teman yang masih pemula yang mungkin pengen belajar senapan angin atau pengen mendalami hobi senapan angin, terutama pengenalan pada unit teleskop, akan saya bantu di video kali ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat ya. Oke, sebelum saya tunjukkan panel-panelnya ya, seperti biasa bisa langsung like, share, subscribe dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Oke, langsung saja. Sebelum juga saya tunjukkan unit per itemnya satu persatu, ini fungsinya apa, namanya apa. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Pada hakikatnya ya, teleskop senapan angin itu fungsinya sama semua, hanya membedakan di bagian tampilan luar atau mungkin ada satu dua yang fiturnya lebih canggih. Hanya saja itu. Kalau fungsinya sama semuanya, yaitu untuk memudahkan pengguna senapan angin itu menjangkau sasaran yang dilampaui atau dijangkau mata manusia secara langsung, dan alat ini solusinya untuk membantu membidik sasaran supaya targetnya itu terlihat dengan jelas dan lebih mudah ya. Oke, di sini saya menyediakan ada 4 teleskop. Sebenarnya ini hanya dibedakan dari jenis ukurannya saja, ukuran teleskop. Kalau merek, tipe, tampilan luar kayaknya hampir sama, cuman ada pembeda 1-2 mungkin panel-panel yang lebih lengkap di bagian teleskop yang satunya. Ada juga yang mungkin standar, teleskop standar, akan saya jelaskan sedikit langsung nanti di video kali ini. Yang pertama adalah ya, untuk teleskop itu terbagi menjadi beberapa panel ya, maksudnya fitur-fitur. Yang pertama itu paling belakang itu ada settingan plus minus mata yang sering ya, terus ada settingan zoom in zoom out, yang tengah bagian settingan reticle, dan mungkin ada settingan lampu dan sebagainya, dan paling ujung itu ada biasanya settingan paralak. Tapi ada juga ya, jadi ada juga settingan lampu itu berada di bagian belakang. Di sini juga ada. Kalau ini yang di tengah kebetulan yang model spike. Nah, ini nggak usah bingung teman-teman. Cuma nanti bisa teman-teman pastikan saja teman-teman tahu betul ini penempatannya itu bisa di mana saja. Tapi fungsinya untuk apa itu teman-teman yang harus tahu ya. Oke, lanjut. Ini yang pertama kita bahas adalah di bagian panel paling belakang. Ini umum dan rata-rata itu panel paling belakang itu biasanya untuk settingan plus minus untuk mata. Nah, teman-teman lebih pengen lebih tahu lebih dekat, ini saya jelaskan. Nih, ini plus minus untuk mata. Jadi rata-rata teleskop senapan angin itu ada semuanya, rata-rata ya, tapi ada juga yang tidak. Ini rata-rata plus minus mata ini fungsinya adalah untuk kalau setahu saya ya, itu untuk mengatur biasanya kalau mata pengguna itu minus, rabun, ada silinder dan sebagainya, itu bisa dibantu dengan alat ini. Nah, tapi kalau teman-teman normal, mata pengguna itu normal, itu nggak perlu disetting, langsung biasanya bawaan dari pabrik itu biasanya langsung apa namanya, langsung sesuai. Ini kalau sepengetahuan saya. Tapi kalau teman-teman punya pengalaman yang lain, boleh saja kritik dan saran saya terima, dan mungkin bisa membantu saya lebih lebih memberikan pengalaman yang mungkin tidak saya temukan di tempat-tempat lain. Oke. Untuk yang belakang sama, ini sebenarnya sama. Untuk yang belakang ini sama, ada settingan plus minus mata. Di sini juga ada. Nah, ini ada yang paling belakang ya. Ini bisa diputar-putar, nanti sesuaikan sendiri sesuai kebutuhan. Oke. Lanjut ke poin berikutnya adalah di bagian ini, settingan zoom in zoom out ya. Oke, nah ini settingan zoom in zoom out adalah settingan untuk jarak jauh dan dekatnya sasaran. Biasanya setiap teleskop itu beda-beda. Ada yang ukuran ini yang 3 sampai 12 kali. Nah, kalau yang
Yang seperti ini saya tunjukkan dulu ya satu-satu ya. Nah, kalau yang seperti ini bisa dilihat ya. Nah, ini ada yang berapa ini? Ini yang 16. Jadi 4 sampai 16 ada sendiri. Terus ini juga, ini berapa ini? 3 sampai 9. Ini sama juga. Yang kalau ini yang 3 sampai 9. Nah, ini sama. Oke. Nah, ini yang membedakan dari angka-angka ini adalah semakin dia besar angkanya, itu jangkauannya semakin jauh, semakin bisa mendekat ke sasaran. Jadi kalau teman-teman pengen cari teleskop yang jangkauannya jauh, maksimal sampai 80 atau 70 meter, itu saya sarankan menggunakan teleskop yang di atas pembesarannya itu maksimalnya yang di 24. Tadi yang ini, yang Basnel yang gede itu sampai 24. Kalau yang ini kebetulan sampai berapa saja nih? 12 ya. Nah, 12 ini bisa sampai mentok 50-60 meter juga bisa. Kalau yang tadi yang 39 ini, nah ukuran 3 sampai 9 itu saya sarankan maksimal mentok di 40-an, 40-50 itu sudah mentok, dan efektifnya digunakan di jarak di bawah 40 atau 50 meter. Oke, tak paham ya? Terus lanjut ke panel berikutnya. Nah, ini settingan lampu dulu. Biasanya teleskop ada yang ada settingan lampunya itu terdapat di bagian belakang di sini, ada juga yang terdapat di bagian tengah. Contohnya seperti ini. Nah, kalau tadi settingan lampu dari unit senapan angin yang Basnel, kalau yang ini yang spek ya, itu settingan lampunya ada di bagian sini. Nah, di bagian sini ini settingan lampu. Terdapat beberapa warna, ada yang warnanya hijau merah, ada yang 3 warna, merah, hijau, dan biru. Itu tergantung dari masing-masing bawaan teleskopnya. Kalau yang ini kebetulan saya putar dulu ya. Nah, bisa dilihat teman-teman di dalamnya itu kan ada settingan reticle tuh. Nah, ini kalau diputar dia nyala. Nah, ada yang warna merah kayak gini. Nah, ada yang warna hijau seperti ini. Nah, bisa lihat ya. Terus ada yang warna biru. Ini kalau 3 warna. Kalau 2 warna merah sama hijau biasanya. Itu saja. Sama persis diputar-putar bisa juga bisa. Terus di sini kalau teman-teman perhatikan ada angka ya di sini. Ya, ini yang B itu blue menandakan itu warna biru. Terus 1 2 3. 3 saja ya kalau nggak salah. Nah, ini adalah tingkat kecerahan nyala lampu pada reticle. Jadi teman-teman, kalau ini angka yang di atas itu semakin tinggi angkanya, dia semakin terang. Kalau semakin rendah angkanya, dia akan semakin redup. Tergantung selera dan tergantung kebutuhan. Ada juga yang dia angkanya itu 1 sampai 5, ada juga ya, ada juga yang seperti ini, ada juga yang cuma 1 saja. Jadi warna biru cuma tingkat warnanya 1 dan merah tingkat warnanya 1, itu ada juga. Tergantung dari masing-masing bawaan teleskop, tapi untuk fungsinya kan sama persis. Ini untuk settingan lampu reticle yang ada di dalam teleskopnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, paham dari sini? Lanjut ya. Jadi settingan lampu itu ada yang pakai settingan lampu, ada juga yang masih belum dilengkapi lampu, ada juga seperti ini contohnya. Kalau ini nggak ada settingan lampunya ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, dia settingannya cuman ini. Nah, settingannya, nah ini bahkan nggak ada. Oh, ada settingan zoom in zoom outnya ada. Terus settingan lampunya nggak ada. Pakai settingan zoom in zoom out juga sudah ada. Ya, jadi nggak usah bingung teman-teman. Nanti teman-teman bisa pelajari langsung atau mungkin bisa dibulak-balik videonya kalau teman-teman masih bingung ya. Lanjut, poin berikutnya adalah set di tengah, bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini ada settingan reticle namanya. Settingan reticle itu adalah settingan ini nih. Kalau teman-teman bingung namanya reticle, itu bisa teman-teman bisa dilihat nih. Sebentar, saya putar dulu. Nah, nih, settingan reticle itu reticle itu yang plus itu ya, yang plus di tengah. Nah, itu fungsinya kan adalah untuk membidik sasaran. Jadi kalau teman-teman itu membidik, pastikan plusnya itu pada titik tengah pas ya. Nah, biasanya kalau dari pabrik itu kan settingannya harus nyeting ulang. Nah, ini bisa diputar menggunakan ini, tombol ini. Nah, tombolnya dari tengah. Bisa dibuka dulu. Ada yang pakai bukaan seperti ini, ada yang langsung diputar ya. Nah, bisa dilihat. Nah, seperti ini. Nah, ini yang tulisannya up ini, yang bagian atas itu biasanya settingan atas bawah saja. Ya, semakin diputar ke kiri arah jarumnya itu dia posisinya akan naik
Begitu juga sebaliknya, kalau diputar berlawanan dengan arah jarum, dia akan posisinya turun. Nah, begitu juga sebaliknya kalau yang sebelah kiri, yang untuk settingan kiri kanan. Nah, ini settingan yang kiri kanan, itu yang ada tulisannya L. L itu ketika dia ngikut arah jarum, dia putarnya ke kiri. Settingannya akan cenderung ke kiri. Kalau diputar berlawanan dengan jarum, dia akan muter berlawanan dan akhirnya dia menuju ke condong ke kanan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman kalau setting reticle atau setting zeroing ya, zeroing itu posisikan dan pastikan untuk setting reticle-nya menggunakan atas bawah dan kiri kanannya itu sesuai dan tepat pada sasaran. Kurang lebih seperti itu. Dan ini teman-teman nggak usah bingung. Semua teleskop itu rata-rata ada di sini ya settingan retikelnya, tapi ada juga saya tahu itu retikelnya settingannya ada di bagian depan, bahkan untuk lampunya di bagian tengah itu ada juga. Ya dulu saya nggak tahu itu memang di model seperti itu atau gimana. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan settingan retikelnya itu ada beda ya dengan yang tadi. Ini yang harganya agak mahal. Biasanya harga yang agak mahal itu biasanya sudah dilengkapi dengan namanya pengunci. Nah, retikel ini pengunci fungsinya adalah untuk membidik sasaran. Sasarannya itu ketika kena goncangan, kena hentakan, itu settingan retikelnya tidak berubah. Jadi fungsinya seperti itu. Teman-teman nggak usah bingung. Kalau ini kuncinya untuk apa sih Mas? Nah, ini untuk pengunci. Jadi rata-rata kalau teleskop yang agak harganya itu lebih di atas 500 ribuan ya, biasanya sudah ada dilengkapi dengan pengunci retikel seperti ini. Sama persis ya tadi yang up itu, yang ini, yang bagian atas itu untuk atas bawah, kalau yang di sini untuk kiri kanannya. Kalau sudah dikunci, biasanya seperti itu. Nah, bagaimana kalau dengan yang nggak ada kuncinya? Biasanya rata-rata kalau nggak ada kuncinya itu ketika berpindah atau ketika terkena guncangan itu biasanya harus nyeting ulang. Ya, tapi jarang banget tuh kayak gitu. Kalau teman-teman senapan anginnya PCP dan kayak sejenis gejruk PCP itu ya bisa lah pakai teleskop yang kecil ini, atau yang saya sarankan menggunakan yang paling efektif itu yang teleskop yang ini yang sudah ada pengunci retikelnya. Oke? Nah, lanjut ke poin berikutnya adalah tadi sudah semuanya ya, dari belakang sampai tengah sampai ini tinggal yang ujung saja ya, kalau nggak salah. Yang terakhir itu ada settingan paralak. Nah, settingan paralak itu tempatnya di sini kalau senapan angin teleskop senapan anginnya Discovery. Kalau yang teleskop Spike itu yang ada di depan ini, paling depan sebentar. Ini paling depan ini. Nah, ini yang paling depan. Ini paralak. Dan rata-rata untuk teleskop senapan angin yang menggunakan paralak ini teleskop yang ukuran zoom in zoom outnya itu yang jauh, sekitar yang di atas 50 meter, contohnya seperti teleskop Spike dan teleskop Discovery tadi yang ada settingan paralaknya ya. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Paralak itu fungsinya untuk apa? Nah, paralak ini fungsinya adalah kalau seperti kamera di SLR atau dimanapun itu kayak ini untuk mentitik fokuskan atau menargetkan sasaran itu supaya lebih jelas dan tidak ngeblur, biasanya seperti itu ya. Kalau buram kayak gitu itu bisa disetting menggunakan settingan paralak. Biasanya memang untuk teleskop yang tersedia paralaknya itu dia teleskop yang bisa menjangkau sasaran di atas 50 meter, contohnya teleskop Discovery dan juga ada teleskop yang Spike Mirdot seperti ini. Nah, itu ya. Jadi fungsinya adalah untuk memfokuskan sasaran supaya jangkauan mata ini tepat pada sasaran dan tidak ngeblur atau buram. Jadi seperti itu. Nah, ini bisa disetting sesuai dan di sini ada ukurannya. Kalau ukuran ini saya kurang begitu paham juga ya. Ini ukuran untuk apa? Kalau nggak salah ini ukuran Ziyad ya. Ukuran luar negeri. Kalau saya sih biasanya kalau saya pasang di senapan, langsung saya incar lewat lensa bagian belakang ini, terus saya fokuskan. Ya pokoknya kalau sudah fokus ya berarti sudah kayak gitu. Tapi untuk jangkauan ini, angka ini saya belum bisa memberikan penjelasan lebih detail karena untuk angka ini saya juga belum paham ini fungsinya untuk apa. Mungkin jaraknya itu pakai iat atau pakai kaki. Nah, saya juga belum tahu. Nanti teman-teman kalau ada yang sudah paham mengenai angka-angka ini bisa langsung saja tulis saja di kolom komentar. Sama di sini juga ada angkanya untuk settingan paralak di bagian depan sini. Nah, bisa dilihat ya.
Ini ada yang angka 10 dan sebagainya. Saya juga bingung, ini masih belum tahu untuk apa penamaan angka ini. Yang jelas ketika digunakan untuk menembak atau membidik, kalau dirasa ngeblur atau buram, putar aja ini sampai nanti sasaran terlihat dengan jelas. Oke, paham ya? Terus poin berikutnya, kalau dari unit teleskop sudah semua ya, maksudnya untuk panel-panelnya kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman nggak usah bingung, kalau nanti ada pertanyaan atau gimana, saya siap bantu menjawab. Tulis aja di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi kami lewat WhatsApp. Oke, tambahan satu lagi, biasanya kalau ada teleskop itu yang sudah dilengkapi dengan namanya sunhead, ya ada juga yang enggak. Ya, jadi teman-teman nggak usah bingung. Ini sunhead itu tempatnya ada di sambungan bagian depan. Ya, ini bawaan biasanya masing-masing bawaan dari teleskop. Kalau yang nggak ada sunheadnya juga ada, yang ada sunheadnya juga ada. Nah, oke, ini fungsinya adalah untuk meminimalisir cahaya sinar matahari langsung masuk ke ke bagian lensa bagian depan supaya mata tidak silau. Biasanya seperti itu untuk fungsinya. Kalau berburu siang-siang, sinar mataharinya pas terang-terangnya gitu, itu pakai ini cocok ya. Terus poin berikutnya adalah terakhir ini, mounting teman-teman. Ini namanya mounting atau penyangga teleskop. Masing-masing penyebutannya boleh, monggo terserah, tiap daerah juga berbeda. Ada yang menamai namanya penyangga, atau yang menamai ada mounting juga, itu sama saja semuanya. Di sini masing-masing bawaan dari teleskop itu berbeda. Maksudnya bedanya itu dari pengunciannya saja. Ada yang model tinggi mountingnya, terus bautnya ada dua double seperti ini. Ada yang single seperti ini, yang single itu seperti ini. Nah, ini yang single ya. Nah, satu kan. Nah, ini ada yang pendek, ada yang tinggi. Itu biasanya bawaan dari masing-masing teleskop. Nah, teman-teman nggak usah bingung. Nanti itu untuk pemahaman dasar yang paling mudah dipahami sudah saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Kalaupun nanti teman-teman ada pertanyaan mengenai teleskop ataupun seputar senapan angin, tenang saja, kami siap bantu kok ya. Jadi nggak usah malu. Kita di sini sifatnya saling belajar, saling bertukar informasi sejauh pengetahuan masing-masing, dan semoga dari video yang saya buatkan hari ini bisa tersampaikan ke teman-teman semuanya dan bisa membantu dan bermanfaat. Oke, untuk video kali ini yaitu pengenalan panel-panel atau fitur-fitur pada teleskop senapan angin sudah saya jelaskan detail, dan mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya dari pembahasan saya hari ini. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya ya teman-teman, dan jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar atau langsung menghubungi via WhatsApp. Saya Haris dari Pancasona Official pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih dan salam dari Kediri, Jawa Timur. Mantap, terbaik. Jos.